pernah melenceng ataupun salah. Terkadang sekeras apapun kita berusaha mengejar sesuatu, belum tentu bisa kita dapatkan. Namun tidak jarang sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, rupanya menjadi bagian dari jalan hidup kita. Seperti pengalaman Jas Alvin kali ini. Tapi sebelum kita temui dia, kita lihat dulu penampilan yang satu ini. Tak sulit mendapatkanmu, karena sejak lama kau pun mengincarku. Tak perlu lama-lama, tak perlu banyak tenaga, ini terasa mudah. Kau terima semua kurangku, kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu, biar kita jalan ke depan. Tuntutlah sesuatu, biar kita jalan ke depan. Oh, jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu, biar kita jalan ke depan. Keren, Tulus. Welcome to Jas Alvin, akhirnya ya. Bagus, baik-baik. Keren banget suaranya. Nyanyinya ya style asik, Tulus sekali. Jadi namanya Muhammad Tulus. Muhammad Tulus. Jadi awalnya memang dari Bukit Tinggi. Saya Orang Awa. Oh. Saya memang besarnya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ya di kota kecil lah, kota yang luar biasa indah. Kemudian waktu melanjutkan studi, itu baru pindah ke Jawa, pindah ke Bandung, ambil studi arsitektur. Di Parahyangan ya? Di Parahyangan. Anak Unpar ternyata. Anak Unpar. Gimana masa kecil di Bukit Tinggi itu? Masa kecil di Bukit Tinggi, entahlah ya, semakin dewasa saya ngerasa semakin sangat bersyukur sekali punya kesempatan untuk bisa terlahir di kota yang luar biasa tenang, tentram, santai gitu, dan atmosfernya juga saya baru menyadari mungkin kurang lebih membangun bagaimana pembawaan saya sekarang gitu. Padahal itu mungkin hanya masa kecil, cuman ternyata sangat berpengaruh saat kita sudah dewasa. Tapi memang family background nggak ada yang di musik kan sebetulnya ya? Ada? Ibu saya suka sekali musik, kemudian papa juga mendengarkan musik, tapi tidak ada dari keluarga saya yang sebelumnya berkarir di dunia musik. Jadi saya adalah yang pertama. Pendobraknya Tulus. Karena dari kecil suka nemenin mama ke toko kaset katanya. Iya, mama dulu punya toko kaset, kemudian saya sering nemenin mama di toko. Biasalah orang Padang kan diajarin Setelah kita ikut ya biasanya. Iya. Kan, gitu. Dan mungkin itu juga sedikit banyak mempengaruhi karena dari kecil saya sudah terbiasa mendengarkan banyak sekali macam-macam musik. Saya menanamkan dalam pikiran saya supaya saya selalu total dalam berkarya. Kalau misalnya saya berkarya itu belum tentu nanti akan ada kesempatan berikutnya untuk mengulang. Jadi saya harus melakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang saya punya sekarang. Saya dulu berpikir kalau musik itu jalur untuk ada di dunia musik itu hanya ada satu jalur konvensional saja. Dan saya menempuh itu. Saya bikin demo. Saya dulu uang jajan kuliah itu saya simpan. bukan. Uang jajan kuliah itu saya simpan untuk akhir bulan saya bikin demo. Dan saya pikir itu satu-satunya jalan untuk bisa jadi musisi. Saya keliling-keliling label, saya menawarkan musik dan suara saya gitu. Dan tidak jarang yang tidak diterima karena mungkin pada saat itu tidak sesuai dengan apa yang pasar cari. Iya, tidak sesuai dengan apa yang pasar cari. Kemudian kakak laki-laki saya lah dan produser saya namanya Ari Renaldi, kakak laki-laki saya namanya Rede Muktamar yang bertindak sebagai eksekutif produser saya. Beliau berdua lah yang membuat saya kembali memiliki rasa percaya diri bahwa ada jalan lain yaitu musik independen. Dan saya kerja keras di musik independen. Dan it works ya.
Alhamdulillah. Akhirnya. Oke, kita break dulu. Kita kembali saat lagi. Hanya Jazz Hour. Jadi bawa gadget apa sekarang? Biasanya kalau gadget baru kan selalu bawa kan? Jadi bocoran nih. Kalau ada gadget baru dia langsung, tiba-tiba udah ada aja. Jadi, tapi kalau saya lihat karirmu apa ya? Asik semua segini ya. Enggak. Nah, gitu. Enggak. Seperti itu memang apa gimana? Mungkin Up and down ini nggak ada di kata asik nih, lagi naik dan Iya. seru lihatnya. saya enggak loh, enggak seperti itu. Enggak Seperti apa? saya. Nah, jadi perjalanan musik saya tidak kemudian serta-merta jadi ngebut dan lancar setelah si album selesai. Justru perjalanan yang sebenarnya itu setelah proses kreatifnya selesai. Apa yang paling berat, Mas? Yang paling berat, Nggak ada berat. yang paling berat tuh mungkin apa ya? Mental, membentuk mental tuh berat sekali. Kenapa dengan mental? Ada apa dengan mental? Ya, saya tuh dari kota kecil, And then? tenang, tentram. Kemudian ternyata dunia musik tuh kita tidak bisa mungkin sekarang tidak hanya murni musik gitu, dunia apa ya sebutnya ya, dunia seni seperti ini dengan apresiasi dan tuntutan dari berbagai pihak itu membuat kita harus punya mental yang lebih cepat berkembang. Sementara sejujurnya saya agak sedikit lambat, saya tetap ada di frekuensi yang sama, dan itu mungkin yang berat. Karena lebih suka seperti itu. Saya kadang-kadang masih suka kaget, maksudnya saya jalan-jalan ke mall gitu dipanggil-panggil orang itu saya masih suka kaget sampai sekarang. Iya, saya benar-benar kadang-kadang kaget, kadang-kadang gimana ya? Happy atau terganggu atau rasa tidak nyaman? Kalau untuk dari sisi mendapatkan, kalau dikenal karena Tandanya mereka mengapresiasi, suka, mengapresiasi musik, tentu saya pasti merasa senang. Cuman mungkin ya saya harus lebih ngebut lagi nih membiasakan diri untuk hal-hal seperti itu gitu. 2000 berapa? 2013, 2012 dapat penghargaan Rolling Stone ya? Dapat penghargaan Rolling Stone. Itu juga sangat banyak merubah saya dan keseharian saya. Setelah saya mendapat apresiasi dari majalah Rolling Stone Indonesia, saya merasa setelah itu ada sedikit percepatan yang jauh lebih tinggi. Promotion gitu. Setelah itu sangat berpengaruh. Jadi saya berterima kasih sekali sama majalah tersebut. Apa hal yang paling mendasar, perubahan apa yang signifikan sekali setelah itu? Mungkin Kebanjiran. Coba sih, habis itu. mungkin kegiatan hari-hari ya. Apa lagi ya? Kegiatan oh ya ini. Iya kan? Ya ini. Ya mungkin yang berbeda sekarang hari-hari, kegiatan hari-hari saya. Jadi nyanyi kemana-mana, keliling berbagai tempat. Dan ya itu kan dulu nggak ada dalam hidup saya. Dulu nggak ada. Menarik nggak kehidupan ini buat kamu? Yang seperti sekarang ini? Sejujurnya ya, menarik buat saya. Karena terbayang nggak akan seperti ini? Lebih jujur lagi tidak sama sekali. Lagu Gajah. Lagu aneh-aneh, lucu judulnya kan. Seru loh ini. Sepatu gajah. Terinspirasi dari mana sebetulnya? Masa kecil? Enggak, apa gimana? Kalau Gajah itu dari sedikit penggalan cerita masa kecil saya. Dulu waktu kecil saya, biasalah anak kecil, suka manggilnya aneh-aneh kan. Dipanggil gajah, beruang dan lain sebagainya. Okay. Sempat terlupakan itu semua, walaupun pada saat itu mungkin ada rasa tidak nyaman, lagi-lagi anak kecil nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau gede kan jadi memori yang lucu kan? Iya, saat sudah besar saya berpikir mungkin ada sesuatu yang sifatnya surrealis yang pernah terjadi waktu saya kecil yang mempengaruhi pola pikir penulisan lirik saya sekarang. Dan kemudian saya mencoba mengapresiasi itu. Gajah mungkin kalau dari luarnya sosoknya ya tidak begitu menarik, tapi kalau kita pelajari lebih dalam, binatang sosial yang luar biasa, daya ingat yang sangat kuat. Ya, mungkin dulu saya dipanggil gajah, pada saat yang sama mereka tidak menyadari, mereka mendoakan saya untuk punya kepribadian yang seperti gajah mungkin. Gajah kan koloni ya? Iya, dia selalu bersama-sama. Dan yang jantan selalu menjaga sekelompok betina yang akan selalu sama-sama sampai akhir hayat mereka. Filosofinya dalam loh itu sebetulnya. Tapi kemasannya nggak dalam kan, biasa aja. Wah, asik-asik aja kok. Jadi bawa gadget apa sekarang? Biasanya kalau gadget baru kan selalu bawa kan? Ini bocoran. Kalau ada gadget baru dia langsung, tiba-tiba udah ada aja. Jadi sekarang udah ada bawa gadget apa? Sekarang ada kantong ada apa? Sekarang nggak bawa apa. Udah dilarang tadi, waktu sini nggak boleh bawa. Karena memang suka gadget. Iya. Iya, suka banget. Wah, saya malu kalau ngebahas. Karena saya emang suka banget sama segala game. Dalam sukanya. And why? Kenapa? Saya suka ngikutin perkembangan teknologi. Buat saya itu menarik sekali gitu, dan ya salah satu wujud paling konkret yang bisa kita lakukan untuk terus ikut perkembangan teknologi kan ya ngikutin gadget yang paling baru apa gitu. Entah kenapa itu bikin saya senang aja, secara instan loh Mas. Itu secara instan bikin saya senang. Jadi kalau misalnya saya lagi
mungkin sedang dalam kondisi yang tidak menyenangkan atau gimana gitu, itu bisa ada gadget baru mau rilis, itu saya wah gitu. Saya bisa ngerasain sih, enak tuh gitu. Bisa berubah mood itu tiba-tiba ya kadang-kadang ya. Iya betul. Terus apa namanya, kalau manggung biasanya setelah selesai memang nggak mau, kan lucu ya orang kalau selesai kan biasa mau relax dengan apa, kamu sama sekali nggak mau denger musik dan apapun kalau selesai itu ya. Iya, nih dapat bocoran dari mana lagi nih? Dari panitia acara ya. Kenapa gitu loh? Karena supaya di brainwash apa dibersihkan apa gimana? Karena kan setiap manggung itu kan energinya beda-beda mas. Kita maksudnya energi dari penonton ya, bukan dari kita. Energi dari penonton tuh beda-beda. Tergantung penontonnya ya. Iya, kadang-kadang saat kita mendapat sambutan yang hangat sekali itu bisa ngaruhnya tuh lama. Maksudnya ngaruh ke semangat kita untuk saya untuk tetap bermusik itu lama sekali berpengaruh. Bagus kalau dapat sambutan. Nah, itu alasannya kenapa setelah selesai manggung saya nggak mau dengerin apa-apa. Biar memori saya terhadap apa yang baru saja saya lakukan. Credit constant. Iya. Kok tahu ya? Oh gitu. Jadi suka keroncong? Tidak terlalu. Kita ngefans banget sama Waljina. Ya. Ngefans banget sama Waljina. Saya sejujurnya saya bukan pendengar musik keroncong, tapi saya sangat mengagumi Waljina, terutama pendekatan yang Waljina lakukan saat dia berkolaborasi dengan Chrisye. Pendekatan Ibu Waljina, ya kan? Pendekatan Ibu Waljina terhadap lagu yang beliau nyanyikan bersama dengan Chrisye. Gitu, dan saya ingin sekali bisa berkolaborasi dengan beliau. Ingat lagunya? Sentuhan bibirmu membakar pelukku, bergelora tak terlukiskan gitu. Kita panggil aja ya. Enggak, kita break dulu. Kita kembali saat lagi hanya di Just Alvin. Dan aku gampang bosan. Jangankan sama kerjaan, sama everything aja aku gampang bosan. Waduh, gawat itu. I know. Sometimes with girls. I'll be honest. Sometimes with girls. Kembali di Just Alvin dan sekarang saya akan undang sahabat Just Alvin lainnya lagi. Masih muda juga, ada Boy William di Just Alvin. Boy. Hi. Hey. Halo. We're here finally ya. Yeah, finally. Thank you for inviting me. Silakan. Thank you. Hi, Julius. Hi. Baik. Nah, ini beda lagi. Ini masih muda, energik, ya. Baru keluar filmnya Rumah Gurita. Gurita, horror movie ya. It's a horror movie. Ya, ini isinya memang mau terjun ke horor. Dibilang terjun ke horror sih enggak juga. Maksudnya aku sih suka dengan main film and I just wanna play main film yang menurut aku menarik. Jadi kalau ada skrip yang menantang atau bagi aku ini sesuatu yang aku bakal pengen nonton di bioskop, I really wanna try it. Kenapa kamu mau peran ini? Peran si Rumah Gurita ini? Peran di sini menariknya seperti apa gitu? Aku suka banget sama hal-hal misterius. Jadi kayak the creepy stuff, I really like it. Apalagi kayak cerita-cerita horor gitu sama teman-teman. Kelihatan banget ya? Yeah, aku suka banget hal-hal kayak gitu. Dan waktu baca skrip ini kayaknya wah, ini something fun to do. Teman Comic 8 ya? Comic 8. Sequelnya? Sequelnya, ya, comedy action. Comedy action? Comedy action. Ini beda lagi nih? Beda lagi. Di sini berperan sebagai polisi, yang ngomongnya Inggris terus. Cocok. Ya, easier for me. Dia lebih jago ngomongin daripada kamu. Easier for me. Nanti itu keluar tahun depan. Itu sequel daripada yang si yang pertama. sebelumnya. Ya, aku orangnya tipikal yang I get bored easily. Maksudnya attention span-nya tuh sangat rendah. Jadi harus explore different things. Gak bisa do one thing for a long period of time karena bakal bosen. Seru ya? I got bored easily. Yeah, I'm very bored of everything. Tapi bagusnya dia akan melakukan banyak hal. Dia explore Yeah, kemana-mana. explore. Pernah bosen nggak dalam mengerjakan rutinitas sehari-harinya? Bosan sejujurnya pasti pernah lah, pasti pernah. Kalau pada saat itu apa yang dilakukan? Kalau Boy kan skip, dia cari yang lain langsung. Nah, kalau Iya. kalau saya justru mungkin metodenya lebih gampang sih. Kalau misalnya saya bosan membawakan satu lagu, ganti aransemennya. Akan terasa baru lagi gitu. Boy dari umur 4 tahun Yep, di New Zealand. New Zealand. Dari sampai dengan SMP apa gimana? Sampai lulus SMP, intermediate, terus SMA, keluarga kebetulan dapat green card. Jadi lagi lottery di komputer yang suka pop up gitu, win a green card. Kan biasanya kita mikir itu palsu ya. Yeah. Jadi like a spam, you know. Nyokap iseng-iseng aja ngetik-ngetik nama satu keluarga, tiba-tiba dapat kita satu keluarga green card. Jadi kita pindah ke Amerika untuk high school karena sayang kalau nggak dipakai kan. Oh dari New Zealand ke Amerika. New Zealand Beda ke banget itu. New Zealand yang sepi Huge kayak begitu. difference. Tiba-tiba ke Amerika. Amerika di mana? Amerika di LA, Anaheim. Nah, lihat tuh beda banget itu dari sana. Beda, satu mah kayak kampungnya gitu banyak domba. Tiba-tiba kota. Kota, big city. Apa yang didapat dari seorang Boy? Di pada sana? saat Mungkin perubahan I can seperti say itu. growing up di luar, aku mungkin cara pemandangan, cara pemikiran aku mungkin is more luas, more open karena di Way sana of kan, thinking. more open minded I guess karena di sana kan lebih free,
apapun lebih free dari segi pergaulan. There's not too many cultures, not too many tuntutan religion. Sedangkan di sini kan banyak hal-hal seperti itu. So my mind is more open terhadap itu. Tapi everything else kayaknya setiap negara sih sama aja. You're very close to your mom ya? I'm very close. Dia deket banget sama ibunya, dan waktu kecil mamanya bilang dia udah mulai, emang udah ada entertainer jiwanya tuh udah ada gitu loh. Ya, Betul juga gitu. di fotonya. Do you know my mom? You know my mom? Mau saya panggil? Oh, mungkin ada. Nah, dia. Iya kan, dari Dia di kecil. Jogja. Dari kecil bisa saya kirim sih kalau mau, bisa saya undang kalau mau. Tuh. Sekarang juga mas, sekarang juga bisa mas. Sama Bu Wazina datangnya berdua. Yang mensupport dunia entertainment industry siapa? Yang mensupport, Yeah. of course, family sekarang support. Awal-awal pastinya di mana-mana mereka kan pengennya kitanya nerusin apa yang they built for us, right? Pasti mereka ragu di awal. Pasti mereka ragu, it's entertainment, you know. Dia punya usaha kuliner kan, banyak lagi. Usaha kuliner. Keluarga, not me. Keluarga. Kan biasanya kan disuruh untuk meneruskan kan. Iya, biasanya gitu sebagai anak cowok, apalagi cucu pertama, right? Jadi awal-awalnya mereka ragu, cuman sekarang semakin kesini semakin aku bisa membuktiin ke mereka, nggak pernah minta duit lagi. I pay for my own stuff, I pay for my living cost. Mereka mulai percaya that this is a career, it's not just fun. Pertama kali mendapatkan honor untuk membayar living cost dan semuanya itu rasanya gimana? Enak banget. Your own money. Rasanya enak banget. I feel so good, kayak I feel like I did something right with my life. Sebelumnya nggak merasa gitu? Belum. Jujur, bagus. Dia jujur sekali anak-anaknya. Sebelumnya nggak pernah merasa itu ya? Belum. Setelah bisa make money baru ngerasa. Baru kerasa kayak I paid this, beli mobil sendiri, nyicil susah-susah payah gitu, nggak mau dibantuin sama orang tua. But Honor pertama dari mana? Boy? honor pertama I remember itu acara TV, acara TV juga, dan itu honornya dikit banget. Tapi I was so happy. Dapat cuma berapa ratus ribu. Siapa yang pertama yang dikasih coba honor itu? Orang pertama yang dikasih coba. Yang diajak merasakan honor itu? I forgot. lupa. Jujur lupa. Artinya dia sendiri yang buat dia. Maybe. Uang pertama tuh pasti manis Terus, banget rasanya. Ya rasanya enak banget gitu ya, kayak pedicab Kalau di terus muka orang. pertama kali mendapatkan fee yang secara profesional itu? Dulu sebenarnya saya dari arsitektur yang pertama dulu. Saya dulu uang pertama yang saya dapatkan itu waktu dari dunia arsitektur, dan itu dulu saya manfaatkan untuk beli komputer untuk saya kuliah dulu. Itu yang pertama. Kalau dari musik, Gadget komputer. lagi-lagi guys. Kalau dari musik ya setelah punya album saya mulai dibayar sama ratusan ribu juga, dan tapi itu rasanya Nikmatnya luas luar dan biasa ya. manis, itu keringat sendiri soalnya. Iya. Tapi memang nggak tertarik untuk melanjutkan studi lagi ya? Tadi tertarik sih, cuman for now ya biasa ini jujur-jujur aja. Kalau kita udah ngerasain megang duit sendiri, ya Enggak padanya banget sekarang. it's gone, it's true man. Jadi kalau kalian yang mau sekolah, education first, jangan megang duit dulu karena you guys don't wanna work no more. Rasanya kayak gitu. ini membela diri sendiri dulu gitu kan. Tapi ya mungkin nanti. Cuman aku tipikal orang yang suka learning by doing. Jadi diajarin di lapangan segala gitu. Kalau if I fail, I'll pick myself back up, belajar dari links, dari socializing, ketimbang belajar dari buku. I'm not that type of person. Tapi memang ingin menekuni entertainment industry. Untuk sementara di usia sekarang pengen, cuman Karena dia jago nge-rap juga. Dia Ya, jago nge-rap, dia jago segala macam. Ini banyak, ini kebiasaannya banyak. Multi talenta dia ini. kayak aku bilang I get bored. Jadi semuanya aku cobain. Tapi ya nanti kedepannya pasti I wanna do business. Udah Tapi pasti. kenapa gampang bosan ya? Kenapa I don't know. Aku emang dari kecil kayak orangnya kayak gitu, like, terkadang nggak bisa diam, like I'm very active, dan aku banyak hal yang aku pengen cobain, dan aku gampang bosan. Jangankan sama kerjaan, sama everything aja aku gampang bosan. Waduh, gawat itu. I know. Sometimes with girls. I'll be honest. Sometimes with girls. Hati-hati ya. Tapi I'm growing up. Nanti kalau semakin tua kayak I'll be better. Dia ini excuse dia ada. Sebelah, kalau sebelahnya suka, kalau sebelahnya suka wanita melankolis yang jago nyanyi kata. dia. Nggak tahu bener nggak tahu enggak. Tahu nggak boy? Wanita yang jago nyanyi melankolis, suaranya bagus, Siapa gitu? rambutnya bagus. Rambutnya harus di mention. Gue sih gak mau nyebut nama Lus. I don't know man. Coba trivia aja trivia. Trivia? Coba apa ciri-ciri? Rambutnya bagus, suaranya bagus, khas banget, lagi happening banget, ya. Kulitnya putih. Sudah lupakan segala. Kita break dulu, kita kembali saat lagi. Ya ada Cheers, Modern Dance. Jadi memang dari nari banget sih aku lahirnya, and muter. Gitu kan? Baru kayak ke master. Kalau sebelahnya doyan Bollywood. Iya. Doyan dia. Deepika Padukone. Deepika Padukone, gue suka Katrina Kaif, gue suka Priyanka Chopra, pokoknya the hottest Bollywood actresses gue suka.
Aktrisnya. Karena menurut gue cewek-cewek paling cantik mungkin bisa dibilang dari India ya. Like some of the most beautiful girls are from India ya. Oh, aku pikir musiknya ataupun Gue juga suka musiknya. Suka? Bisa lagunya? Lagunya? Paling ya dikit kayak yang Tujhe dekha to ye jana sanam. Tahu gitu gak? Syarukan. Coba lagi. Ya rota ye diwana sanam. Gak tahu, bingung. Coba lagi. Sebentar lagi berangkat ceprak keluar. Sebentar lagi berangkat ceprak keluar. Ntar lagi tuh. Bacain lagi. Tujhe dekha to ye jana sanam. Pyar hota hai diwana sanam. Apa lah dia? Kita lupa rap langsung. Rap, oke. Oke, dia. Here we go. We don't take a big like I'm making a lot of chicken. I can try to be on my feet. Better catch a chicken if you want to. I can get a rich. I accidentally step fall on my chick. Oops, I said on my chick. Cause I don't really mean to say on my chick. But it's sweet talking about my chick. Then know you mother say hi to it. Cause I'm feeling like I'm running and I'm feeling cause I gotta get away. Better know that I don't and I won't never stop. Cause you know I gotta win every day. They really wanna me. Ya banget deh. Keren. Mau Priyanka Chopra kan? Kenapa? Mau Priyanka Chopra kan? Mana coba? Karina Salih di Jas Alvin, Win. Tadi dia memuji Priyanka Chopra. Ya. Hai Karina. Jadi ternyata ada mantan yang terindah ya? Ada ya? Ada sih kalau kata film sih. Kalau kata film ada. Saya nggak tanya mantan kamu kok. Dia udah langsung bilang kalau film ada. Nih, ini mulai karir on top ya? On top. Musical, Joko Anwar. Itu awalnya. Awal untuk musical. dapet pintu untuk ke film itu memang dari On Drop, ketemu sama Bang Joko. Karena sebelumnya aku pure balet aja, seumur hidup aku nari sampai tahun 2010 itu ketemu Bang Joko dan ya dia yang membukakan pintu aku ke dunia film, bisa dibilang. Habis itu filmnya udah mulai semua. Iya. Ya, sama Molly ya? Sama Molly. When apa judulnya? What They Don't Talk About When They Talk About Love. Oh, apa yang dia nggak tahu? Itu seru sekali. Yang tidak dibicarakan ketika membicarakan cinta. Nah. Itu juga sama Mbak Molly. Dia ke Sundance loh. Iya. Ya kan di Salman Niko kalau salah kan ya? Seru banget. Jadi apa Salah yang satunya. tidak dibicarakan saat membicarakan cinta? Ya, what's the answer? Dia kepingin tahu karena dia Jadi penasaran. Dia sudah ada di situ soalnya. Sebenarnya kita semua ketika ditanya masih nggak bisa jawab. Jadi harus nonton filmnya sih. Oh, that good promotion. Good actress. Pada saat kita bicara kita nggak mau apa-apa. Kita lihat-lihatan aja. Eye contact aja kali ya. Betul nggak, Lus? Iya sih benar. Pengalaman gimana? Pengalaman gue lagi yang ditanya. Benar Oke, sih. ballet ya. Balerina. Sekian tahun tuh kan belajar ballet kan? Ya dari 5 tahun sekarang udah 23 berarti. Wow. Apa ya? 17 tahun, 18 tahun. 17 tahun ballet. Cobain dong. Apalagi mau ajarin sebelahnya kan siapa tahu. Tadi Tantang aja dia bisa nge-rap, dia bisa semuanya. dengar-dengar katanya lu talented banget jadi harus bisa baletnya. Nah, Whatever, that's oke. good. No, gue bikin musik aja. Gue bikin musik. Nah. Coba. Beneran deh? Beneran. Mana Oh sepatunya? langsung sekarang ya. Coba kita ambil ya. Thank you. Pakai dulu ya. Punten. Jadi pertama ballet dulu, baru traditional dance. Apa gimana sebetulnya? Pertama balet. Basicnya itu aku di balet. Iya. Terus abis itu umur berapa ya? SMP lah aku juga belajar tari yang lain. Aku belajar jazz, Oke. kontemporer, hip hop, ya Broadway, lyrical gitu. Karena di tempat sekolah aku nari juga memang ada bisa semuanya. Oh, pantesan mulai musikal langsungnya suka ya? Iya. Terus ya udah SMA aku ya ada cheers, modern dance. Jadi memang dari nari banget sih aku lahirnya bisa dibilang kayak gitu. Makanya cheerful. No. Sebentar ya. Ini wanita yang pakai ini, boy laki nggak pakai ini. Itu kok kayaknya sakit ya? Iya, sakit itu lihatnya kayak gitu. Sepertinya kok kayak Sakit. kertas. Tapi kenapa akhir larinya ke acting ya? Nah itu sebenarnya aku bisa dibilang agak-agak itu ya dicemplungin sama Bang Joko gitu. Tapi maksudnya dicemplungin in a good way. Jadi aku dikenalkan sama beliau dan beliau yang pertama kali bilang kalau kamu udah bakat loh, kenapa nggak coba belajar teater gitu. Akhirnya aku mengikuti pendapatnya dia. Aku Memang belajar. merasa ada bakat ke sana. Mungkin sebenarnya ngerasa iya tapi percaya diri nggak punya sama sekali. Tapi ketika beliau ngomong kayak gitu terus aku pikir ya udah deh kenapa nggak Menari coba. balet kan biasa perform ya. Iya. Depan orang banyak. Iya. Masih nggak punya percaya diri juga. Nah kalau di panggung aku lebih pede. Makanya kalau waktu itu ada pentas teater atau musical ada beberapa kali juga aku lebih pede gitu. Cuman kalau di kamera kayaknya aku malah berharap yang nonton itu ada banyak Iya, gitu rasanya dengan pasti beda. iya Nggak beda bisa, kan. bisa pretend itu adalah penonton. Nggak bisa, itu tidak semudah disebutkan. Kadang-kadang juga bernyanyi di TV dengan bernyanyi di depan ratusan atau ribuan orang itu jauh lebih mudah di depan ratusan dan ribuan orang. Iya kan, langsung. bener kan? Iya. Karena susah, bukan Karena hal yang dapat gampang. dua arahnya mungkin ya. Iya, berimajinasi seolah-olah ada yang nonton tuh susah. Kita emang benar-benar butuh
butuh mata orang gitu. Iya. Lihat itu akan sangat membantu. Terus ketika Pretend mereka ya, tepuk nggak bisa tangan pretend gitu ada. ya. Tepat sekali. Gak bisa imajinasi pretend, oh ya ada gitu kan. Sulit. Sulit. What about you? Kalau gue justru lebih mendingan di TV. I'd rather, no, like literally. No, aku lebih mendingan kalau bawain acara atau apa. Kayak gini nih, enak nih, gak ada penontonnya. Jadi kita nggak, coba yang ini, kita ngomong sesuatu terus nggak ada yang tepuk tangan. Kan thanks, mendingan sekaligus nggak ada penontonnya sama sekali. We know that no one's gonna clap. So I feel safer. Pernah ngalamin itu gak? Misalnya di panggung MC atau apa, tapi tiba-tiba nggak ada sambutan yang enak dari mereka. Pernah lah. Sering banget. Sering? Kayak nggak ada sambutan atau salah ngomong, jatuhnya jadi garing gitu, sering banget. Kan kerasa lah kalau kita garing tiba-tiba, aduh, what the hell did I just say that? Kayak I just wish bahwa nggak ada penonton. Sebetulnya publik Indonesia gampang loh. Kalau kita nggak enak, say sorry aja, besok cari lain. Iya. Asing banget sebetulnya sih. Masih aku harus belajar dulu sama. Oh, sebelahnya aja jago. Enggak, ini yang paling jago di antara kita semua, ini yang paling jago. Baik, kita lihat Ini tarian paling kalian jago, dulu. ini paling jago. Oke. Sebenarnya mau ngerjain boy aja sih. Dia multi talented, dia mau coba, dia get bored, dia mau coba ballet katanya. Coba kita kasih lihat. Yuk, Oke, sini. cobain. Balerina. Oke. Ini nama sepatu ini point shoes. Jadi Aku yang pakai boots fine, right? Harus bisa. Itu tantangannya, Boy. Itu tantangannya. jadi sepatu point shoes ini boleh dipakai kalau udah level tertentu, nggak boleh dari kecil gitu karena oke. harus latihan dulu sampai kuat archnya dan semuanya. Ini posisi 1. Cobain, boleh lihat nggak posisi 1? Sorry, ini posisi 5 maksudnya. Ini posisi 5. Aku mau kasih gerakan namanya échappé. Jadi Wow. gitu. Wow. Oke. Coba. Bisa dipraktekin. That looks hard. Mungkin Slowly. bisa Okay, dipraktekin. slowly. Oke, tutup lagi. Jadi sebenarnya cuma buka tutup gitu. Oh, oke. Oke, good point. Oke, ini Ya, nanti pakai musik namanya. loh. Oke, ini namanya pirouette. Jadi ini memutar She's good ya. gitu. Wow. Berapa tahun dia udah ballet? Sekali lagi ya. Ini just the preparation aja sih. Ke atas, terus gini, and muter. Nanti kamu boleh pegangan sama dia, nanti awalnya belum boleh, gitu kan? Baru kayak kungfu master, Jadi kayak kubu. Coba. Betul. Ke atas, ke sini, muter. Terakhirnya. Ya udah. Karina, you're good. ada musiknya. Oh, oke, coba sekarang Coba pakai sekarang pakai musik. musiknya. Coba pakai musik Ya ya. udah, yang pakai Iya. musik ini dikit-dikit. Berputar melayang kau terbang berlari. Di sini micin, jadi susah. Ya boy, Coba. mesti delete Om dong, delete ngerjain dong. Niksa nih Om. Coba Jadi ya. Terus berputar melayang kau terbang berlari. Malu gak? Tapi dia berani Observation loh. kamu bener. Iya kan, tapi dia berani mau coba gitu loh. Iya, paling tidak kan udah pernah nyoba kan? Ya, jadi ibaratnya ini nih kalau karate tuh harus black belt dulu ya, baru ibaratnya tuh kayak Ya, ada certain level yang harus level-levelnya. Bukan cuma apa ada dannya lagi, ada dannya dulu kali. Dan apa baru boleh kali gitu ya. Iya. Tapi nggak kangen sama nari lagi. aku masih balet. lagi? Oh. Sebenarnya ini jatuhnya sekolah sih. Jadi aku sekolah di salah satu sekolah balet di Indonesia namanya Namarina yang sertifikasinya dari Royal Academy of Dance. Jadi tiap tahun emang ada ujian, pengujinya dari London. Aku belum lulus sih. Kalau udah lulus, kita akan dapat gelar namanya ARAD kayak gitu. AD AD dari London. dari Royal Academy of Royal Dance. Academy. Oke. Wah, kalau udah gitu bisa go internasional loh ya. Sertifikat itu kan? Gelarnya Mungkin itu. kata-kata yang tepat kalau kita lanjutin sekolah lagi di luar yang memang standarnya sama bisa dilanjutin Bisa. kayak gitu. Tertarik nggak melanjutkan itu? Tertarik sih, cuman ya pilihan ya di sini aku mau kejar apa. Kalau misalnya aku mau masuk ke balet ya emang harus tinggalin semua yang di sini Yang kan. kamu kejar apa sih Karina? Yang kamu kejarnya Pertanyaan apa? susah. Itu dia, aku sebenarnya masih nggak tahu. Kebetulan memang dari maunya sih aku sukanya nari ya, terus masuk ke teater, kenal sama orang-orang baru yang mengajak aku ke dunia film, terus aku suka juga. Terus aku kuliah bisnis, lulus kuliah aku bikin bisnis, terus tiba-tiba mau nyanyi, jadi sebenarnya bingung juga sih maunya. Jadi masih apa. explore terus Masih ya? explore. Kalau gitu 11-12 dong sama sebelahnya ya? Pasti. Oke, kita break dulu, kita kembali saat lagi hanya di Jasa. Kedepannya mau apa sih? Itu Belum dia, aku nggak tahu. Sambil mencari kan Sambil sebenarnya. mencari. Pendatang wanita, kategori pendatang wanita terbaru terbaik.
IMA ya, Indonesian Movie Award ya. Iya. Keren. Kan maksud yang belum lama tapi langsung dapat sorotan orang untuk melihatnya. Dan dapat penghargaan lagi. Ya aku sih kalau ditanya gitu ya gimana rasanya. Aku orangnya nggak mau gampang terbawa gitu. Jadi kalau memang dihargain ya udah alhamdulillah. Cuman aku sangat akan terus merasa nggak puas. Ya udahlah ya udah cuman gitu aja. Aku sih bicara kayak gitu aja sih. Malah semakin tertantang buat explore lainnya lagi Iya. kan. Di Mantan Terindah ini kan agak-agak indigo gitu kan. Ya kan, sampai ngumpulin orang-orang indigo untuk ketemu, gimana ceritanya? Oh ya? Iya. Jadi sebenarnya nggak mengkategorikan orang indigo, simply orang yang punya indera keenam bisa ngeliat masa depan gitu. Jadi pada saat proses observasinya aku ya datang langsung ke perkumpulan orang-orang indigo, aku belajar langsung sama mereka. Bersyukur banget, terima kasih kalau misalnya ada yang nonton. Kalau tanpa mereka aku mungkin nggak bisa menghidupkan karakter ini lebih baik. Ya sebenarnya mempelajari gestur-gesturnya sih, kalau lagi melihat masa depan, masa sekarang, masa lalu harus ada perbedaan kan, kayak gitu-gitu sih. Yang mereka lihat di masa depan, apakah itu benar terjadi? Pernah di Mereka sih praktekin? hampir semuanya memang benar-benar terjadi. Ya manusia tetap akan bisa salah sih, cuman Betul. mostly sih terjadi sih. Tapi aktris dan aktor tuh memang luar biasa di situ ya Mas. Di mana? Saya pernah ngobrol sama Mas Lukman Sardi. Mungkin sekarang kalau benar-benar nonton, saya benar-benar kagum sekali mendengar cerita beliau waktu dia memerankan menjadi seorang individu autistik. Iya, Itu setelah dia Recto menjalani verso. perannya menjadi seorang individu autistik, beberapa bulan setelah syutingnya selesai dia masih terbawa-bawa. Iya, Jadi kadang- kesehariannya masih kebawa-bawa, gesturnya, cara dia. Practically, Iya. mau nyanyi juga katanya tahun ini ya. Sudah mulai nyanyi. Aku punya rencana ke situ sih. Merencanakan dulu. Memang suka Insya Allah. nyanyi. Sebenarnya sama tuh kayak acting. Jadi pertama kali emang punya kemauan sih punya, tapi belum pernah ngerasa pede. Terus ketika ada project demi project yang diharusin nyanyi, iya deng bisa juga. Genre apa? Kenapa? Genre-nya apa? Aku aku sebenarnya selalu suka dulu Sherina waktu kecil. Iya. Jadi agak-agak musical gitu ya. Lagu-lagu Disney musical gitu. Ini apa ini? Gambar apa? Ingin bertemu dan mengulang jalin cinta. Mau dikatakan apa lagi, kita tak akan pernah satu. Engkau di sana, aku di sini, meski hati. Kita benar-benar suka dan enak sekali kan? Iya sih. Ya lagi belajar lah aku. Masih banyak yang harus aku lalui juga. Lagu siapa ini? Mas Yofi Widianto, Oh. mantan. Ini soundtrack filmnya dari Mantan Terindah itu. Yofi yang bikin Iya, ya. Yofi. Jadi memang mau nyanyi akhirnya kelihatan sekarang. Seru ya tadi ya, balik udah. Balik Main udah. film, main film. Kemudian nyanyi dan bisnis udah. Ya. Bisa sudah. What a perfect match loh kalian berdua lo. Come on. Hey Mr. Karajohan. Jadi memang gitu ya, bisnis iya, semua iya, nyanyi, tari, Iya. acting, kemudian apa lagi? Ya masih explore lah, nanti dilihat yang mana nih. Kedepannya mau apa sih? Itu dia aku nggak tahu. Nggak apa-apa kan menjalani Nggak yang apa-apa suka sih. dulu Sambil semuanya. mencari kan Sambil sebenarnya. mencari, bener. Terus pernah mengalami itu nggak sebetulnya? Bingung-bingung gitu ya. Ya mungkin Siapa yang lebih duluan kan ini ya? Umurnya berapa sekarang? 27 tahun. Oh, oke. Mungkin dulu pas Jangan tanya umur awal-awal. 25 kan? Iya. Pas awal-awal mau mulai ya pasti ada arsitektur ingin diteruskan karena ngelihat ternyata proses kreatif di arsitektur itu juga sangat menyenangkan. Tapi di sisi lain juga musik tuh emang secara instan juga gampang sekali bikin senang dan bikin berapi-api gitu. Mungkin ya bingungnya saya mungkin lebih sedikit variabelnya dibanding kalau misalnya hanya arsitektur dan musik saja gitu. Terus sekarang saya udah di musik, saya lebih banyak Fokusnya kan menghabiskan waktu di musik musik. ya. Mau konser tanggal Tanggal 2 Desember. 2 Desember. Wow. Aku pasti nonton sih. Harus. Bisa lu ajak omnya tadi. Nonton dan bapak CD-nya. Tapi terus nih, like I said tadi ya, maksudnya jarang banget He's very down to lihat earth. musicians dari Indonesia yang bisa have a konser tunggal dengan menjual tiket ke masyarakatnya sendiri. Dan dia It's sendiri really loh. rare. Nggak pakai Tunggal. orang lain. Yeah, so good stuff. Jadi kita hadir ya. Lancar. Tanggal Kalian kita semuanya hadir datang. ya. Deal. Semua ada. Boy, next mau ngapain Boy? Kenapa? Next ngapain? For me, Ya, next next my career, there's nanti tahun 2015 ada beberapa film yang nanti akan keluar, dan sekarang masih bawain acara musik, bawain acara talent search, and just go with the flow, see what happens. Kita tunggu 2015 nanti. Kita tunggu. Ya. Oke, terus terima kasih banyak Boy, terima kasih banyak. Terima kasih. Karina terima kasih Terima banyak. kasih. Dan ini ada perjumpaan kita Just Alvin. Mudah-mudahan saja apa yang saya sajikan hari ini bisa membuka value lain dari mereka bertiga ke hadapan Anda. Saya Alvin Adam,
Selamat malam dan sebagai penutup, Tulus. Setidaknya punya 70 tahun, tak bisa melompat ku mahir berenang. Bahagia melihat kawan betina berkumpul bersama sampai aja. Besar dan berani berperang sendiri, yang aku hindari hanya senyum kecil. Otak ini cerdas, ku rakit pelangkah wajahmu